Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Latifah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi kehidupan batin dan metafisika orang Jawa. Langsung saja yang pertama, yaitu apa itu kebatinan? Batin artinya dalam hati, segala sesuatu yang tercantum dalam hati orang. Ilmu batin artinya pengetahuan yang bertalian dengan jiwa, mistik, dan lain-lain. Secara harfiah, aliran kepercayaan dapat diartikan haluan pendapat tentang keyakinan terhadap keterangan agama. Sedang aliran kebatinan berarti haluan pendapat tentang suatu yang tercantum dalam hati orang atau haluan pendapat tentang pengetahuan yang bertalian dengan jiwa dan mistik. Menurut Badan Kongres Kebatinan Indonesia atau BKKI di Solo tahun 1956 menyatakan bahwa aliran kebatinan adalah sumber asasila ketuhanan yang Maha Esa untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup. Istilah kepercayaan dan kebatinan sebenarnya masih ada istilah-istilah lain. Rahmat Subagio menyebutkan nama kejiwaan dan kerohanian. Kejiwaan adalah ajaran yang menunjukkan ilmu hidup benar, budi pekerti baik, atau pemeliharaan jiwa yang dicari secara ilmiah dan metodis. Adapun kerohanian adalah ajaran yang lebih menekankan aspek mistisisme, yakni bagaimana manusia mencapai kontak langsung dengan yang mutlak. Kamil Kartapraja memberikan istilah kejawen, yakni ajaran yang berupa pengetahuan dan praktik-praktik ritual Jawa asli atau animisme, dan klinik yaitu ilmu yang bersifat rahasia dan merupakan praktik-praktik mistik yang menyeleweng dari agama yang dianut. Selanjutnya yaitu sejarah budaya kebatinan. Yang pertama yaitu ada Harda Pusara, adalah yang tertua di antara kelima gerakan yang tersebar itu, yang dalam tahun 1895 didirikan oleh Kiai Kusuma Wicitro, seorang petani desa Kemanukan dekat Purworejo. Ia konon menematkan ilmu dan menerima wangsit, dan ajaran-ajarannya semula disebut kawruh kasunyatan gaib. Yang kedua yaitu Susilo Budi Dharma atau Subud, didirikan pada tahun 1925 di Semarang. Pusatnya sekarang berada di Jakarta. Budaya ini tidak mau disebut budaya kebatinan, melainkan menamakan dirinya Pusat Latihan Kejiwaan. Yang ketiga yaitu Paguyuban Ngesti Tunggal atau lebih terkenal dengan nama Pangestu, adalah sebuah budaya kebatinan lain yang luas jangkauannya. Paguyuban berarti persatuan yang hidup dengan rukun dan bersatu. Ngesti berarti berusaha tunggal, artinya satu atau yang satu. Gerakan ini didirikan oleh Sunarto yang di antara tahun 1932 dan 1933. Yang keempat yaitu Paguyuban Sumarah, juga merupakan organisasi besar yang dimulai sebagai suatu gerakan kecil dan pemimpinnya bernama RNG Sukirno Hartono dari Yogyakarta. Yang kelima yaitu Sabto Dharma, berasal dari bahasa Jawa kuno, terdiri dari dua suku kata yaitu Sabto berarti 7 dan Dharma berarti kewajiban. Jadi Sabto Dharma adalah nama sebuah aliran kebatinan yang mendasarkan ajarannya kepada pelaksanaan 7 kewajiban. Sabto Dharma adalah yang termuda dari kelima gerakan kebatinan yang terbesar di Jawa, yang didirikan pada tahun 1955 oleh guru agama bernama Harjo Saputro, yang kemudian mengganti namanya menjadi Panuntun Sri Gutomo. Sebab-sebab timbulnya aliran kebatinan dan kepercayaan. Yang pertama yaitu satu, Islam masuk Indonesia khususnya Jawa dengan jalan damai dan dengan toleransi tinggi terhadap keyakinan yang ada sebelumnya, yaitu Hindu, Buddha, dan agama primitif. Ada sekelompok orang yang mencampur adukkan ajaran-ajaran agama-agama dengan cara mengambil unsur dan ajaran dan keyakinan yang paling baik pula. Yang kedua yaitu bagi yang mereka menganggap bahwa agama-agama itu bukan asli Indonesia atau Jawa, mereka ingin kembali dan mencari yang Jawa asli. Mereka menghendaki agama yang benar, murni, dan asli dari Tuhan yang diperuntukkan bagi setiap individu.
Yang ketiga yaitu sekelompok orang yang ingin memasyhurkan nama dengan membuat praktek perdukunan dan perguruan kebatinan. Yang keempat yaitu karena kekacauan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Karena sulit mengatasi masalah tersebut, orang cenderung untuk menanggulanginya melewati jalan spiritual, meninggalkan duniawi, mengadah ke langit untuk mendapatkan ketentraman jiwa, menghindarkan diri dari penderitaan. Selanjutnya yaitu metafisika orang Jawa. Secara garis besar, cakupan metafisika Jawa berkembang dalam bahasan mencari sejating urip. Dalam hal ini, Abdullah Cipto Prawiro menyatakan bahwa ungkapan tentang adanya Tuhan, alam, dan manusia dianggap sebagai hasil dari pemikiran dan pengalaman dan penghayatan manusia Jawa. Tujuan filsafat Jawa dengan metafisikanya berusaha mencari sangkan paran karena awal berarti berasal dari Tuhan dan akhir berarti kembali kepada Tuhan. Pengejawantahan menuju Tuhan tersebut dikenal dengan istilah manunggaling subjek-objek, sehingga diperoleh pengetahuan mutlak dan kewicaksanaan kaweruh sangkan paran dalam mencapai kesempurnaan. Dan memperoleh hakikat tersebut ada jalan untuk mencapai ke sana. Dia mengoptimalan cipta rasa karsa. Tahapan-tahapan dalam menempuh kesadaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesadaran panca indrawi. Yang kedua kesadaran hening manunggaling dalam cipta rasa karsa. Yang ketiga kesadaran pribadi ingsun sukma sejati manunggal. Yang keempat kesadaran ilahi manunggaling aku pribadi suksma kawekas. Dari keempat tingkat kesadaran tersebut, jalan untuk mencapai kesempurnaan adalah dengan mengolah kemampuan akan cipta rasa karsa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam kata dan karya, ucapan dan perbuatan. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun penulisan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.